Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali karena pada hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Senang karena bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dari tempat masing-masing. Kita akan sama-sama mengawali hari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Satu lagi kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu untuk mengerjakan apa yang menjadi panggilan kami di dalam keseharian kami. Maka biarlah firman Tuhan boleh mendasari, memperlengkapi, boleh menolong kami untuk bisa melakukan hal-hal yang menjadi bagian kami. Berkati hamba-Mu sehingga dapat menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau ajak kita semua untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 4. Kita akan membaca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-30. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Yang menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Yang mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Kemudian berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di kampung halamanmu ini segala yang telah kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Katanya lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun, Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak penderita sakit kulit menular di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang ketajaman dalam menilai. Ada sebuah kutipan yang sangat menarik mengatakan, orang selalu lebih siap menerima kebesaran yang ada di dalam diri orang asing ketimbang yang ada di dalam diri orang-orang yang mereka kenal dekat atau kenal dengan baik. Mengapa demikian, saudara? Karena saat orang berpikir saya udah kenal, saya ini kenal baik, maka orang bisa jatuh pada kecenderungan dia merasa dirinya paling tahu segala sesuatu tentang orang itu. Orang bisa jatuh pada kecenderungan dia merasa dia tahu secara utuh. Maka kayaknya sulit banget nih untuk ngelihat kebaikan, karena saat dia menunjukkan kebaikan, melakukan hal-hal yang fantastis, kita tahu kenyataannya dia mungkin tidak sebaik itu. Ketika dia memiliki segudang pencapaian, segudang prestasi, saudara, kita akan mengatakan ya dia tuh sebenarnya gagal juga sih di A, B, C, D, E. Saat ia menampilkan yang baik di depan orang lain, kita mungkin akan ketawa dan mengatakan, saya tahu hal-hal yang tidak baik yang tidak ia tampilkan di depan orang lain, dan lain sebagainya. Orang seringkali bisa jatuh kepada kecenderungan merasa dirinya paling tahu secara utuh. Kalau memang bisa benar-benar nilai secara berimbang,
menilai secara tajam, it's okay saudara. Tapi kadang-kadang yang terjadi adalah orang cuma ngerasa aja, tapi sebenarnya penilaiannya cenderung berat sebelah antara apresiasi dan juga evaluasi. Kalau deket, kita lihatnya yang baik-baik terus, kejelekannya kita tutup mata saudara. Kalau kita deket, kita lihatnya melototinnya kejelekannya aja, tapi lupa memberi apresiasi. Kalau dekat begitu saudara. Bahkan ketika kita jauh, tidak kenal dengan orang lain saja, kita bisa jatuh pada kecenderungan untuk merasa diri kita tetap paling tahu. Kita berasumsi kayaknya orang ini begini deh, kayaknya orang itu begitu deh. Berdasarkan apa? Asumsi. That's why saudara, ketika kita menjalin relasi dengan seseorang, entah jauh atau dekat, ketika kita semakin dekat menjalin relasi, maka kita perlu makin bijaksana. Dengan cara apa saudara? Dengan mengatur jarak dan juga batasan antara satu dengan yang lain. Mengatur jarak dan batasan akan menolong kita, akan menjaga kita untuk memiliki kedekatan yang sehat. Orang kan seringkali penyakitnya gitu saudara. Kalau depan orang lain, oh iya gak apa-apa. Tapi kalau orang dekat kita sikat. Kalau sama orang lain ngomongnya sopan, tapi kalau sama yang dekat kita, ya kamu kan udah tahu borok-borok saya gak usah pencitraan lah, dan lain sebagainya. Justru ketika kita berelasi makin dekat, maka kita makin perlu bijaksana untuk mengatur jarak dan juga batasan-batasan yang ada. Yang menarik adalah saudara, saat orang merasa dekat, merasa paling tahu, merasa paling benar, ini bisa jadi sumber kejatuhan terbesar seseorang. Merasa dekat, merasa paling tahu, merasa paling benar, bisa jadi sumber kejatuhan terbesar seseorang. Kalau kita berdebat atau ngobrol dengan orang yang seperti ini, rasanya apa saudara? Pasti melelahkan, ya, karena yang mereka mau anggap sebagai kebenaran adalah hanya apa yang mereka ingin lihat, apa yang mereka ingin dengar, dan apa yang mereka ingin percaya. Karena kan kuncinya tadi, dia merasa udah paling tahu, merasa paling benar. Makanya kadang-kadang capek saudara kalau kita ngobrol atau kemudian berelasi dengan orang-orang yang demikian. Saudara, dalam pembacaan kita melihat kisah yang menarik tentang pengalaman pelayanan Yesus ketika mereka berjumpa dengan orang-orang sekampungnya yang merasa diri mereka itu paling tahu, ya, yang merasa diri mereka itu dekat, dan celakanya merasa diri mereka paling benar. Segala pengajaran, karya yang Yesus lakukan, hal-hal baik yang Yesus kerjakan itu mental saudara, ketika mereka mengatakan, kita tahu siapa dia, kita tahu siapa keluarganya, kita tahu siapa orang tuanya, apa pekerjaan orang tuanya, kita tahu latar belakangnya. Pengajaran Yesus lakukan saudara, kata-kata hikmat yang ia berikan, words of grace yang Yesus sampaikan, itu adalah pengajaran yang luar biasa memukau. Tetapi orang-orang ini memilih fokus mereka. Ketika Yesus menyampaikan kebenaran, mereka memilih apa yang menjadi fokus mereka dengan beralih dari kebenaran itu sendiri dan memfokuskan diri mereka pada apa yang mereka pikir sebagai kebenaran yang lebih utama dari apa yang disampaikan Yesus. Latar belakang, rasa tahu, ketika mereka merasa paling mengenal, membuat kebenaran yang Yesus sampaikan itu diterima secara berbeda. Mungkin saudara, kalau mereka gak kenal Yesus, mereka tetap akan terkagum-kagum dengan yang Yesus sampaikan. Tetapi tidak saat mereka kenal Yesus. Mungkin ketika mereka tidak mengenal Yesus, apa yang Yesus akan sampaikan dan kerjakan akan mereka terima. Tetapi tidak ketika mereka mengenal Yesus. Kejatuhan orang-orang ini di saat kebenaran dan anugerah itu ada tepat di depan mereka adalah ketika mereka merasa paling dekat, merasa paling benar, dan merasa paling tahu tentang segala hal. Sehingga saudara, saat Yesus menyatakan karyanya, fokus mereka membuat mereka justru mengatakan, ya, yang namanya nabi, yang namanya tabib, saudara, harusnya menyembuhkan dirinya sendiri.
Sekarang perbuat dong di sini, di kampung halamanmu, segala yang telah kami dengar dan terjadi di Kapernaum. Kalau Yesus melakukan banyak karya di luar sana, Yesus melakukan mujizat, maka coba dong kamu lakukan di sini. Yesus tahu apa yang jadi keinginan terbesar hati mereka, bukan untuk terbuka percaya pada kebenaran. Karena kalau mereka memiliki hati yang terbuka untuk percaya pada kebenaran, apa yang terjadi di luar sana sebagai kebenaran, di luar kampung halaman mereka sebagai kebenaran, tetaplah jadi kebenaran. Tapi mereka merasa, oke, itu terjadi di luar sana, saya butuh menguji itu di sini sekarang saat ini. Oke, itu terjadi di luar sana, tapi kita nggak benar-benar tahu itu benar atau enggak kalau itu nggak terjadi di depan kita. Oke, itu terjadi di luar sana, tapi siapa tahu itu bohong dan lain sebagainya. Bayangkan saudara, saat mereka hanya ingin percaya apa yang mereka ingin percaya, itu menjadi kejatuhan mereka. Mereka memperlakukan, menghina Yesus, mereka memojokkan Yesus, seolah kendali itu ada di dalam diri mereka. Yesus mengajar mereka dengan cara yang keras, saudara. Yesus tidak menuruti apa yang mereka inginkan hanya karena mereka tahu siapa Yesus. Mereka tidak menuruti apa yang menjadi perintah mereka, karena Yesus tahu bukan itu fokus yang seharusnya mereka miliki. Bahkan dengan sengaja Yesus menyatakan justru kadang orang-orang dekat inilah yang paling lama menerima kebenaran atau menolak kebenaran itu sendiri. Maka dia mengambil contoh tentang Elia dan juga Elisa yang kemudian berkarya justru bukan dalam lingkup dekat mereka, which is di kalangan orang Israel, tapi kepada bangsa-bangsa yang lain. Karena apa? Karena mereka sebagai bangsa yang sudah terlebih dahulu diberikan kebenaran, justru pertama-tama menjadi orang yang menolak kebenaran itu sendiri. Dan dalam kasus tentang Yesus yang ada di Nazaret, latar belakang Yesus menjadi hal yang membuat mereka tidak bisa menilai dengan tajam. Ketumpulan mereka dalam menilai dan menerima kebenaran yang ada di depan mereka membuat mereka jadi berbalik kepada Yesus. Kalau awalnya mereka membenarkan dia, mereka meyakini bahwa dia itu berkata-kata dengan baik, bahwa Yesus itu speaking well, bahwa Yesus itu menyampaikan kebenaran. Pada akhirnya itu berubah menjadi kebencian dan kemarahan. Saat pada awalnya mereka sempat terheran-heran keadaan antara kok dia bisa ya, tapi kok begini. Pada akhirnya mereka memilih sikap hati mereka yang sesungguhnya. Saking marahnya, saudara, ketika Yesus menjelaskan dengan keras, mereka bahkan mau jorokin Yesus dari tebing. Bayangin, saudara. Ini kan konteksnya lagi dengarkan firman dan lain sebagainya, tapi kebenaran itu ya udah lewat aja. Dan justru mereka berniat dalam kemarahannya membunuh Yesus. Saudara, orang-orang ini tumpul di dalam menilai. Orang-orang ini tidak memiliki ketajaman dalam menilai, karena mereka mengabaikan fakta yang jelas-jelas terjadi, karena mereka mengabaikan kebenaran yang harusnya mereka pegang, karena mereka hanya berpusat pada apa yang menjadi kebenaran mereka sendiri. Apa yang terjadi pada mereka adalah bentuk ketumpulan yang pada akhirnya membuat mereka tidak bisa menilai dengan tajam dan melepaskan kebenaran itu sebagai sesuatu yang tidak berarti. Saudara, bagaimana caranya kita agar kita memilih ketajaman dalam menilai? Bagaimana kita bisa memiliki ketajaman? Pembacaan kita pada hari ini mengajarkan kita satu hal menarik, saudara. Beberapa hal menarik. Yang pertama adalah jangan sampai kebenaran atau kebaikan atau hal-hal yang memang menjadi fakta itu kemudian dikaburkan karena relasi. Jangan sampai kedekatan atau ketika kita merasa tidak dekat dengan orang lain mengaburkan apa yang jadi kebenaran atau kebaikan. Kebenaran dan kebaikan, dekat atau enggak dekat dengan orang itu, saudara, tetaplah menjadi sebuah kebenaran
dan juga kebaikan. Yang namanya kebenaran dan kebaikan itu ada pada diri sendiri, yang harusnya tidak dipengaruhi pada kedekatan atau jauhnya relasi seorang dengan yang lain. Masalahnya, kalau tadi di awal saya sampaikan, orang seringkali standar kebenarannya itu seringkali nggak lurus nih, saudara. Bagaimana kita tahu ini yang benar dan bukan yang ini, gitu ya? Kalau kita lihat berita kan, saudara, ada anak-anak yang kemudian memperkosa ya, makin kesini makin kecil anaknya memperkosa, yang perkosa anak SD, yang diperkosa anak SMP misalnya, saudara. Mereka melakukan itu seolah-olah itu bukan sesuatu yang salah, kan begitu. Kenapa? Karena apa yang mereka isi itu menjadi dasar kebenaran yang mereka pegang. Apa yang mereka isi itu, saudara, menjadi dasar keyakinan yang akan menggerakkan mereka. Jadi bagaimana kita tahu apakah ini sesuai, apakah ini adalah kebenaran yang seutuhnya, apakah ini kebaikan yang memang baik, yang tidak terganggu dengan hal-hal yang lain yang ada di sekitarnya, adalah dengan mengisi diri kita juga dengan baik, saudara. Kalau kita mau melakukan apa yang jadi kebenaran Tuhan, kalau kita mau melihat apakah kebenaran ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kalau kita mau melihat apakah ini baik, apakah ini sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan, maka isilah diri kita dengan pengenalan akan Tuhan. Sehingga ketika kita menilai, melihat satu situasi, ini akan otomatis menjadi dasar yang membuat kita memiliki penilaian yang tajam. Jadi yang pertama, jangan hanya didasarkan pada relasi-relasi, saudara, yang membuat kita berat sebelah. Tidak, tetapi isilah diri kita dengan bekal-bekal yang diperlukan bagi kita untuk memiliki ketajaman. Dan itu salah satunya dengan mengisi diri kita dengan pengenalan akan Tuhan, mengisi diri kita dengan taat dan setia pada hukum-hukum yang berlaku dan menjadikan itu habit, mengisi diri kita dengan norma-norma yang baik, mengisi diri kita, saudara, dengan penilaian-penilaian yang sehat. Karena nanti itu akan menjadi dasar bagi kita untuk menilai sebuah kebenaran. Kita diajak, saudara, bagaimana kita bisa memiliki penilaian atau ketajaman dalam menilai adalah jangan sampai kebenaran atau kedirian kita itu menjadi hal yang lebih utama, menjadi fokus yang lebih utama. Ketika menilai, nguntungin diri saya enggak? Ketika menilai, dia dekat sama saya enggak? Tetapi bawa seluruh penilaian kita di dalam doa kepada Tuhan. Karena ketika kita membawa di dalam doa, kita minta penyertaan Tuhan, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan-jalan yang terbaik bagi kita. Entah penilaian kita itu baik atau tidak, Tuhan akan tuntun kita. Dan yang keempat yang kita bisa lakukan adalah, saudara, belajar. Ada masa di mana kita tahu itu benar atau baik, kita tajam, semakin tajam, dari dulunya tumpul, karena kita belajar dari kesalahan kita. Jadi it's okay kalau kita pernah salah, yang penting kita perbaiki ke depan. Yang penting kesalahan itu membuat kita lebih bijaksana dalam menilai situasi, dalam menilai sebab akibat, dalam menilai segala variabel yang ada di dalam sekitar kita. Pelajaran akan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki ketajaman selama kita mau belajar dari pengalaman yang ada tersebut. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara, untuk berproses tidak jatuh pada kebenaran diri sendiri, tetapi boleh memiliki ketajaman karena pusat kita bukan ada di diri kita, tetapi karena kita mendasarkannya di dalam Tuhan, mengisi diri kita dengan hal yang baik, membawa itu dalam pergumulan kepada Tuhan, dan belajar dalam proses-proses yang Tuhan sudah percayakan. Selamat memiliki ketajaman, saudara, dalam menilai, sehingga kita tidak disesatkan pada kebenaran yang salah, sehingga kita tidak disesatkan oleh diri kita sendiri,
oleh situasi yang bisa memanipulasi, tetapi kita bisa ditolong untuk bisa melangkah dalam koridor atau jalan yang tepat. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan berikan kami hikmat untuk dapat memiliki ketajaman yang berimbang di dalam menilai segala situasi yang ada di depan kami. Ketika ada hal-hal yang terjadi dalam pekerjaan kami, dalam hidup berkeluarga kami, tolong kami untuk bisa melihat dan menilai dengan matang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari, Tuhan berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.